Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Dia. Sama-sama mengangkat tangan saudara di depan Tuhan. Ini tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, sebagai tanda kami percaya bahwa Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau nyata bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu nyata bagi setiap kami untuk menjamah, melawat, melakukan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau jadi. Lebih dari memanggil-Mu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasih. Mari dengan iman sama-sama angkat pujian ini, katakan ku dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu
menjadi anaknya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Yang dilayakan menyembah Tuhan, mari angkat suara saudara sembah Dia. Haleluya. Kau yang melayakkan setiap kami untuk menyembah. Kau yang mengangkat hidup kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-Mu Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kau yang mengangkat hidup kami. Haleluya, haleluya. Lebih dari menyembah-Mu Tuhan, lebih dari memanggil-Mu Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Masing-masing kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau yang melayakkan kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama angkat tinggi-tinggi tangan saudara di depan Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Bapa Yahweh. Kami mengagungkan nama, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah nama Yahweh, mulialah nama-Mu Yahweh. Di dalam Yesua HaMashiach, nama Yahweh ditinggikan. Kuduslah nama Yahweh, mulialah nama-Mu Yahweh. Di dalam Yesua HaMashiach, nama Yahweh yang perkasa. Kuduslah nama-Mu
kasih Tuhan Yesus, kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi. Bapak-Ibu saudara yang ada di rumah. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Angkat tanganmu serukan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Kan bebas salah berku, hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Sekali lagi angkat tangan tertinggi, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah berku, hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, lebih lagi. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus,
Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini saya dan saudara tetap merasakan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah peristiwa atau situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya saudara punya saudara Tuhan dimanapun saudara berada, tapi saya percaya dan seyakin-yakinnya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi ini saudaraku, saya akan memberikan renungan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita semuanya, termasuk saya, yang saya ambilkan di dalam surat 1 Yohanes yang pertama. Sebelumnya saya akan tuntun di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan, belajar firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini akan memberkati, menguatkan, memberikan kekuatan, penguatan pada kami, sehingga dapat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin saja membuat kami tidak berdaya. Kami percaya Bapa di surga, janji firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa mengambil Alkitab saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Satu ayat saja saya akan uraikan kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah Dia janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, kenapa saya ingin membicarakan tentang hidup kekal di hari-hari ini? Karena situasi pandemik yang terjadi kurang lebih hampir menjelang 3 bulan ini, ada banyak orang yang selalu berkata bahwa apakah hidup ini sudah berakhir, ya? Apakah dia berkata bahwa saat ini hidup saya ini sudah selesai dengan virus yang sebagian orang mengatakan itu menakutkan, tetapi ada orang yang biasa-biasa saja. Ada bahkan orang berkata bahwa ada virus yang lebih berbahaya dari itu. Saudaraku, tapi nampak jelas hari-hari ini kita melihat bahwa dampak dari hal itu, orang selalu bicara tentang hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini saya ingin menguraikan kembali apa yang ditulis oleh Yohanes, menguatkan kepada saya dan saudara bahwa inilah janji dari Bapa kita, Bapa di sorga, ya, bahwa janjinya adalah kekal, bukan untuk yang kemarin, bukan saja hari ini, tetapi yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini atau beberapa bulan terakhir ini banyak orang yang disibukkan oleh virus yang namanya virus corona, ya. Dan saya percaya sebagian orang yang tetap berdoa, dan termasuk gereja kita, semua gereja di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini pingin sekali bahwa gereja kita boleh bertumbuh bersama, berkomunitas, dan kita bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Tetapi situasi kondisi ini kadang-kadang kita juga mau memaksakan, juga nanti dianggap juga kita melawan pemerintah. Tetapi kalau juga kita melakukan, dianggap kita tidak beriman, saudaraku sekalian. Tetapi kita melihat segala sesuatunya boleh terjadi dalam hidup ini, ya. Setelah saya boleh merenungkan dan saya coba boleh mempersiapkan renungan-renungan khotbah yang berhubungan dengan situasi kondisi khususnya yang terkini kurang lebih 2 bulan terakhir ini, saudaraku, saya ingin membagikan dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, berikan saya rema untuk berkata seperti ini. Jangan sampai saya sebagai pelayan Tuhan saya bisa ngomong saja, saudara sekalian. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saudara terima merupakan sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudaraku yang sudah Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara pada kesempatan saat ini adalah bahwa yang pertama adalah saya dan saudara diminta untuk berjaga dan bersiap dikala kematian itu menjemput saya dan saudara. Saudaraku, beberapa tayangan di televisi atau kita membaca di media elektronik cetak maksud saya, kita bisa melihat grafik pertumbuhan atau perkembangan orang yang terpapar, kemudian apalagi yang terjangkit atau lain sebagainya, kemudian ada. Tapi ada juga pemberitaan yang seimbang
Ya, ada yang meninggal, tapi ada juga yang sembuh, saudara sekalian. Ya. Nah, kalau yang sembuh, saya rasa kita harus mengatakan puji Tuhan. Ya, mungkin karena imunnya bagus dan juga perawatan kesehatan medisnya bagus dan semuanya bisa berjalan baik dan bisa sembuh. Tapi kalau kita bicara tentang namanya, kalau ada grafiknya orang meninggal, saudara, ini penting buat kita ya. Kalau ditanya setelah mati itu mau kemana ya, saudara, ini salah satu pertanyaan yang penting dalam hidup ini adalah setelah kita mati kita mau kemana, itu dia ya. Dan saudara berkata bahwa saya ini orang Kristen yang sudah lahir, yang sudah terlahir dari keluarga Kristen, dan kita berkata bahwa di dalam Kristen ada keselamatan. Saudara, tunggu dulu, saudaraku, ini pemahaman yang sangat dangkal sebetulnya. Tapi dari hari itulah sebabnya kita perlu diajar dari waktu ke waktu untuk kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya kemarin, bukan hari ini, tetapi masa akan datang. Nah, pertanyaannya adalah, saudaraku, ketika situasi kondisi tidak menentu, bukan hanya virus ini, tapi situasi di luar virus saja, ya. Apakah saya dan saudara sudah siap bahwa satu saat saudara akan mengalami sebuah peristiwa kematian, saudara? Saya percaya firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa satu saat kita akan kembali berpulang kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa engkau diciptakan dari debu tanah dan kembali lagi kepada debu tanah. Ya. Nabi Ayub berkata bahwa engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi ini saya coba merenungkan beberapa hari terakhir ini untuk menyiapkan sebuah renungan buat saya, bukan saja untuk jemaat, tapi buat saya pribadi, bahwa saya harus siap. Ya, saya harus siap dengan segala situasi. Ya. Ada orang yang berkata, ada istilah mungkin di luar sana mengatakan tidak tanpa gejala. Tidak ada gejala, tetapi tiba-tiba dikabarkan sudah meninggal. Saudaraku, bagi saya pribadi, dan saya sampaikan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak takut bicara kematian asalkan mati dalam Tuhan. Mungkin orang berkata, oh Pak Pendeta, Pastor, apakah Anda sudah mau meninggal? Saya pikir kalau Tuhan berkehendak, yang penting kita siap. Yang pertama adalah, saudaraku, kita tidak pernah meminta untuk mati, ya, tetapi memprogram untuk hari akhir kita dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya hari-hari ini kita harus mendewasakan iman kita, melihat segala situasi dan kondisi ini, selalu melihat dari cara Tuhan memandang hidup saya dan saudara. Kematian tidak perlu menunggu saya dan saudara sakit, ya. Kematian tidak perlu menunggu hal-hal itu, ya. Saudaraku dan saudara Tuhan, pertanyaan kapan kita mengalami itu? Kita sudah tidak perlu tanya lagi kepada siapa-siapa, ya. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa yang terpenting adalah kita siap jikalau mana Tuhan memanggil saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita diminta untuk saling bersimpati dan empati kepada sesama kita. Mungkin ini hal yang sangat sederhana untuk kita renungkan, saudara sekalian. Tetapi perlu kita pahami bahwa di situasi seperti ini diperlukan orang-orang yang mengulurkan tangannya. Diperlukan orang-orang yang bukan hanya sekedar memberikan dia materi, tetapi juga salah satu diantaranya adalah memberikan penguatan. Memberikan dorongan motivasi untuk hidup lebih sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Hari-hari ini, saudara sekalian, di sekitar kita, ya, mungkin kita yang ada di Kota Palu, kita bisa melihat ada banyak orang yang mengalami situasi tergoncang dengan situasi ini. Ada orang yang mengalami stres, depresi, ya. Saya ingat juga ada teman rekan berkata bahwa ada beberapa yang bukan saya terpapar virus ini, tetapi dikabarkan bahwa mereka itu stres, depresi, dan akhirnya bukan depresi, bukan karena coronavirus, tetapi karena depresinya maka dia masuk rumah sakit. Tapi bukan masuk rumah sakit dalam penanganan COVID, tetapi
penanganan psikologi. Kenapa orang itu stres dan kemungkinan gejala berikutnya akan kepada gangguan kejiwaan. Saudaraku tahu maksud saya, saudara. Situasi begini, saudara sekalian, membuat orang tergoncang iman. Bukan hanya khotbah pendeta saja. Ya. Barangkali orang berkata, bukan hanya doa pendeta yang saya mau, tetapi saya juga butuh makan, saya butuh pekerjaan, saudaraku yang disebut Tuhan. Dan ini dilema buat kita. Ya. Rohani itu bicara tentang spirit, tentang iman. Tetapi kalau tubuh kita bukan hanya sekedar iman, tapi kita juga membutuhkan sandang, pangan, dan pakaian. Saudaraku, ini kebutuhan yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Saudaraku yang disebut Tuhan. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengikut Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Ya. Ini janji Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan janji ini bukan hanya kemarin. Ketika Yohanes mendapatkan ilham ini, bukan hanya dibicara di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi saya percaya ini bicara tentang masa yang akan datang, termasuk saya dan generasi saya dan seterusnya. Saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Itulah sebabnya mari kita hidup menghidupi janji itu dalam hidup keseharian kita. Ya, menghidupi itu yang penting, saudara sekalian. Dan saya percaya situasi ini akan, saudara dan saya tidak akan pernah bersungut-sungut. Ya, mengeluh itu nggak ada gunanya. Saya bisa mengeluh, saudara sekalian, tapi mengeluh itu bukan memberikan solusi. Lebih baik saya bersyukur dan bagaimana caranya, ya. Dan saya berdoa, dan lewat doa itulah akan membuka pikiran-pikiran kita. Ya. Doa akan membuka pikiran-pikiran kita untuk apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan di suasana situasi seperti ini. Ya. Gak usah salah menyalahkan, gak usah salahkan tetangga, gak usah salahkan orang-orang dari luar sana untuk datang. Yang penting kita jaga diri saja. Kita berjaga diri, tapi juga kita bersimpati dengan orang. Gak usah jauhkan orang lain. Ya, tetapi yang penting adalah kita juga menetapkan protokol yang diminta oleh pemerintah dan juga saudara-saudara yang sudah menyampaikan kepada banyak orang. Yang pertama, yang kedua maksud saya, kita saling bersimpati dan empati kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Ketika dialog Yesus dengan orang Samaria, Yesus berkata, siapakah sesamamu? Manusia. Dia berkata, oh ini orang Yahudi, atau orang Samaria, atau orang Yudea. Yesus berkata, adapun sesamamu adalah orang yang terkecil yang kau bantu, itulah dia yang terkecil. Itulah sesama kita. Saudaraku, kita nggak menganggap siapa. Tapi dalam situasi seperti ini, disinilah caranya letak salah satunya kita bisa mewartakan Kristus kepada banyak orang. Mungkin bantuan materi yang kita berikan kepada orang lain yang tidak percaya Kristus, ya. Beberapa hari yang lalu, saya dan beberapa rekan coba membantu orang. Dan saya percaya gereja kita juga sudah sering melakukan itu sekali. Kita nggak lihat dia siapa. Dia agama apa? Dia suku apa? Dia ras apa? Atau dia dari mana? Tapi saya percaya kita diajarkan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang lihat kebaikan kita. Dan bukan dia lihat Tuhan, tapi lewat Tuhan, lewat kebaikan yang kita berikan kepada banyak orang. Saudaraku, ini saatnya. Mungkin ini momen bagi kita untuk berkata kepada banyak orang. Bukan lewat perkataan. Bukan lewat apa yang kita sampaikan. Tapi lewat perbuatan kita. Orang akan lihat siapa kita. Di tengah-tengah situasi begini, orang percaya tetap berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan tetap bisa bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi ini, saya dan saudara punya kesempatan menyatakan iman kepada banyak orang. Bahwa saya tidak khawatir tentang hari esok. Karena keselamatan yang aku pegang dalam Kristus adalah keselamatan yang pasti dan tentu pasti dia lakukan buat saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Seperti yang firman Tuhan berkata ini. Inilah janji, bukan janji yang kemarin, tetapi janji hidup yang kekal. Saudara dan saya, perkenankanlah saya mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita dalam rencana agungnya Tuhan. Sang kreator, sang sutradaranya, yaitu Tuhan sendiri buat saudara.
Asalkan saudara mau berada dalam rencana Tuhan. Sebenarnya kalau kita keluar dari rencana Tuhan itu beda. Tetapi kalau kita masih berada di dalam rancangan realnya Tuhan, saya percaya situasi akan berbeda dengan yang ada di luar. Yang terakhir, yang keempat, saudara sekalian. Dalam situasi ini, saya dan saudara belajar untuk lebih menyiapkan diri terhadap situasi yang mungkin saja lebih dahsyat dari. Mengapa saya bilang situasi lebih dahsyat? Karena situasi ini bisa saja adalah gambaran kecil, ya. Firman Tuhan sudah mengabarkan kepada kita bahwa ada masa dan saat di mana hal-hal yang mungkin akan lebih dahsyat yang kita alami sekarang itu bisa kita alami di kemudian hari. Saudaraku, dalam situasi ini kita belajar untuk mempersiapkan. Tidak salah untuk mempersiapkan kita aneka barang-barang makanan untuk kita siapkan. Tidak salah. Tidak salah kita mempersiapkan sesuatu untuk jaga-jaga, kira-kira begitu, mengantisipasi. Apakah itu dari segi keuangan finansial kita menabung uang. Mungkin kita menumpuk beras tetapi bukan menimbun beras. Ya. Saya dengar situasi COVID ini ada orang yang tiba-tiba jadi petani mendadak. Ya. Petani tanam jahe karena jahe itu katanya akan membuat imun. Ya. Makanya harga jahenya cuma sedikit kecil aja begini, harganya ya lumayan ya. Kenapa? Karena mempersiapkan sesuatu yang akan datang. Dan saudaraku yang sudah Tuhan, saya mulai berpikir sesuatu yang sangat positif. Begini maksud saya. Kalau kita tidak terjadi situasi ini, kita kadang-kadang tertutup caranya untuk berpikir yang lebih. Dulu tanaman herbal mungkin kita hanya buang. Tapi ketika terjadi seperti ini, wah, orang cari jamu. Untuk apa, saudara sekali? Mempersiapkan. Tapi itu dari segi daging kita, jasmani kita. Nah, bagaimana kita mempersiapkan situasi secara rohani? Dalam kitab Wahyu mengatakan kalau akan ada antikris. Dalam kitab Yohanes juga dikatakan ada antikristus akan datang kepada kita dengan berupa-rupa cara. Ada orang berkata bahwa COVID ini adalah salah satu bentuk antikris. Ya, no problem. Ya, itu silakan saudara-saudara ya. Ada juga mengatakan tidak selalu begitu ya. Tapi bagi saya ya, yes or no. Tapi bagi saya adalah situasi ini adalah gambaran besar dari situasi yang terjadi di bumi ini. Saudaraku, Paulus bilang tempat kita ini bukan di bumi. Tuhan sudah siapkan kita tempat di surga. Situasi ini bisa saja sudah berkata, Tuhan, kalau begitu saya siap, silakan. Dan itulah gambaran firman Tuhan. Membuat kita dari hari lepas hari, kita melihat bahwa segala situasi yang terjadi hari-hari ini akan membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan. Akan membuat kita lebih melihat cara Tuhan daripada cara manusia memandang kita. Bukan berarti nggak boleh lihat manusia. Ya. Orang berkata, Pak, pergi pakai masker, pakai dong sanitizer. Sudah itu bukan salah. Saya jalan-jalan, saya lihat ada orang yang tidak pakai masker. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ditegur nggak pakai masker. Ya. Dia marah kepada saya, bukan karena dia jengkel pada saya, tapi dia marah kenapa Anda nggak pakai masker. Kenapa? Karena menurutnya bahwa salah satu protokol itu adalah membuat orang lain aman kalau berbicara dengan orang lain, kira-kira begitu. Sudah boleh sudah Tuhan, tapi lain waktu saya khotbah ya. Bapak Ibu Saudara besar Tuhan, bahwa kita melihat bahwa situasi ini akan mengajarkan kita lebih disiplin di dalam mengatur banyak hal dalam hidup kita. Ya, masalah mungkin jarang cuci tangan, sekarang sudah mulai cuci tangan. Itu namanya hidup bersih. Ya. Kalau begitu, Pak, ada nggak ayat dalam kitab rajin cuci tangan? Mungkin sih nggak ada sih ya. Mungkin di Alkitab tafsiran lain barangkali. Tetapi saya rasa hidup bersih itu adalah bagian daripada hidup kekristenan kita.
Mungkin kita lebih cenderung kepada bersih hati kita ya, bersih omongan kita. Bukan hanya hand sanitizer, tapi lips sanitizer ya. Mulut juga harus dibersihkan gitu ya. Tapi mulut itu, lidah itu tergantung yang ada di dalam. Ya. Berarti heart sanitizer. Jadi hati kita harus bersih. Ya, hati kita bersih, keluarnya juga bersih. Ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang barangkali bisa mencekam hari-hari ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Yes Church Palu yang diberkati Tuhan, mari kita lihatlah cara Tuhan memandang hidup kita. Bukan cara manusia memandang hidup kita, tapi lihatlah Tuhan sementara membuat sesuatu yang indah pada waktunya. Mendisiplinkan diri agar hidup iman, pengiringan iman kita kepada Dia akan semakin hari semakin strong, semakin kuat, sehingga dampaknya adalah pelayanan kita. Dampaknya pelayanan kita, ya. Servanthood, di mana setiap orang mengambil bagian dalam pelayanan. Saya percaya, saudaraku yang saya Tuhan, kalau ada orang malas mungkin dia berkata, oh karena situasi ini saya nggak usah ibadah. Kita mungkin Pastor Dexy atau hamba Tuhan di sini tidak lihat saudara ada di rumah lagi ngapain. Ya, mungkin sementara ngunyah-ngunyah barangkali sambil nonton, ya. Sambil angkat kaki atau sambil makan. Ya. Saudaraku, sikap ini juga penting. Walaupun live streaming atau mungkin direkam, tetapi sikap juga itu penting, ya, di dalam mengikuti ibadah ini seperti ini. Ini caranya. Ya. Kita tidak berharap bahwa akan jadi live streaming untuk selama-lamanya. Tetapi kalau terjadi diizinkan Tuhan situasi seperti ini, kita tidak perlu lawan. Situasi ini kan ada cara-cara saja yang bisa kita lakukan. Yang penting iman dan iman percaya kita akan terus dewasa dan bertumbuh dari hari lepas hari. Percayalah bahwa hamba Tuhan di gereja ini dan hamba Tuhan dimanapun berada, sementara mendoakan buat mereka dan keluarga mereka, dan tetap mendoakan saudara dimanapun saudara berada. Percayalah bahwa hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di gereja ini tetap berkata, aku tetap mendoakan dimanapun saudara berada. Lewat live streaming, lewat Zoom, atau lewat virtual yang lain, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Saya pun tetap berkata, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka dengan cara mereka menikmati firman Tuhan, cara mereka beribadah. Mereka juga tetap diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi hari-hari ini. Dan itu akan membuat kami semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, pencipta segala sesuatu. Engkau yang memberi dan Engkau yang mengambil. Engkau yang mengatur segala sesuatu di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang merendahkan diri kepadamu dan kami bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aturlah hidup kami, bukanlah jalan kami. Tapi kialah apa yang terjadi hari-hari ini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Terima kasih Bapa, terpujalah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sementara menyaksikan, sementara mengikuti ibadah lewat virtual ini. Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Kau Maha Kuasa, Maha Mulia bagi kami. Sama-sama. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kaya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia
sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada beribadah di rumah, ibadah secara online. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu menyertai selalu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu dalam kondisi apapun, kami tahu Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya. Semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang beribadah secara online, angkatlah tangan-Mu. Bapak Yahweh akan memberkati engkau pada engkau beribadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat-Mu, berkati kesehatan mereka, perlindungan-Mu atas setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang telah menerima berkat dari Tuhan Yesus katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.